Selamat datang di Universitas Ciputra Entrepreneurship Online. Kali ini kita bersama Bapak Bambang Hermanto akan membahas tentang membuat rencana bisnis untuk membuat usaha kuliner. Di dunia hotel dan restoran, Pak Bambang Hermanto sudah tidak asing lagi. Beliau adalah Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia di Surabaya. Bermacam-macam aneka usaha kuliner, baik modal kecil maupun besar, mungkin telah banyak kita ketahui. Salah satu kunci sukses memulai usaha adalah adanya kemampuan menuangkan ide-ide atau gagasan yang kreatif dan inovatif. Tak hanya itu saja, ide tersebut harus mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, yang dituangkan dalam rencana bisnis yang matang dan realistis. Selamat datang Pak Bambang Hermanto. Terima kasih Mbak Krista. Selamat datang di acara UC Onliner para pemirsa semuanya. Dan hari ini kita akan belajar tentang banyak mengenai bisnis restoran atau usaha restoran. Nah, ini nanti saya akan dipandu oleh Mbak Krista. Silakan Mbak Krista. Pak Bambang, untuk yang pertama mungkin Bapak bisa memberikan saran apa saja yang dilakukan untuk membuat rencana bisnis kuliner. Ya, saya sering mengatakan di beberapa event bahwa nomor satu yang harus diperhatikan adalah konsep. Jadi setiap kita harus punya konsep yang baik. Kira-kira bentuknya seperti apa restoran itu. Tetapi tentu saja kita tidak bisa langsung membuat konsep tanpa melakukan analisa. Jadi konsep hasil analisa itulah kita akan membuat satu konsep. Ya, seringkali orang melupakan konsep. Jadi banyak orang membangun restoran, punya lahan, langsung semau-maunya, keinginannya apa, mereka langsung membuka restoran itu dan tanpa melakukan analisa terlebih dahulu, sehingga waktu dibuka itu tidak banyak peminatnya. Nah, ini penting sekali membuat konsep. Dari konsep nanti kita bisa menentukan namanya, ya, nama dari restoran itu karena sudah terlihat bentuknya. Nah, nama, menu-menunya juga sudah bisa dibuat. Nah, itu kira-kira seperti itu Mbak Krista. Baik Pak Bambang. Ketika konsep sudah ada, nah ketika hendak mendirikan usaha kuliner, apa saja Pak yang perlu disiapkan? Ya, sebelumnya kita harus membuat bisnis plan sebelum kita membuat satu konsep itu. Jadi kita summary, kita ringkas kira-kira bentuknya seperti apa. Jadi marketnya itu siapa? Ya, jadi kita lakukan analisa marketnya siapa, ya, baru kita membuat konsep itu. Kalau sudah ketemu marketnya, kira-kira kita harus berpikir lagi. Yang kedua adalah mendapatkan satu experiencing apa, ya, dapat satu pengalaman apa mereka waktu datang ke restoran kita. Kalau kita tidak punya pengalaman apa, misalnya tidak ada suatu yang kita tonjolkan, tidak dapat satu pengalaman di bidang masakan misalnya. Kalau tidak masakan, kira-kira ada talent apa daripada karyawan-karyawan itu, sehingga setiap orang yang masuk itu mendapatkan satu pengalaman. Atau atmosfer apa, ya, suasana yang seperti apa, sehingga mereka bisa mendapatkan satu pengalaman ketika datang ke restoran itu. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk supaya UC Onliners tidak salah dalam menganalisa pasar, Pak Bambang, mungkin bisa dibagikan tipsnya yang menganalisa pasar yang baik itu seperti apa? Iya, beberapa kami membuka satu restoran itu kita lihat orang-orang yang ada di sekitar situ, ya, apa yang dibutuhkan oleh mereka. Kita tidak melihat kompetitor kita, tetapi kita melihat kira-kira apa sih restoran apa yang dibutuhkan
oleh orang-orang yang ada di sekitar situ. Ya, diferensiasinya apa? Ya, kemudian kita harus melakukan ini analisa daripada customer yang atau orang-orang yang ada di sekitar situ. Ya, kita bisa saja melihat di kompetitor kita kira-kira siapa sih orang yang datang ke tempat itu, kemudian kira-kira mereka menghabiskan spend berapa rupiah, atau kalau mereka membelanjakan sesuatu di satu restoran kira-kira membelanjakan berapa rupiah, kemudian siapa orang-orang itu, ya, dan bentuk restoran apa yang dikehendaki. Nah, ini memang sampai sedemikian rupa. Ini lebih mudah kalau kita membuka di satu mall, tetapi tidak mudah ketika kita membuka di satu bangunan tersendiri, ya. Jadi restoran yang independen ini sedikit kesulitan akan menganalisa pasar, karena kita harus menanyai beberapa orang untuk kita bisa mengetahui yang diinginkan restoran seperti apa, kemudian berapa rupiah mereka membelanjakan uangnya untuk makan siang atau makan malam dan sebagainya. Ya, kira-kira seperti itu. Saat ini saya lihat bisnis restoran kan semakin berkembang ya Pak Bambang ya. Nah, itu mengakibatkan persaingan semakin ketat. Nah, kira-kira bisa dibagikan rahasianya Pak supaya unggul dalam persaingan di bisnis kuliner ini apa? Iya, saya tertarik sekali kalau di Universitas Ciputra itu mereka selalu diajarkan tentang incredible. Jadi incredible itu singkatan dari inovasi. Jadi harus selalu berinovasi. Kira-kira membuat makanan seperti apa? Kemudian kira-kira membuat satu pengalaman seperti apa yang berbeda daripada restoran-restoran lain. Jadi ini adalah inovasi. Nah, inovasi ini harus bisa diterima oleh pasar. Kalau inovasi tidak bisa diterima oleh pasar, itu namanya bukan inovasi. Tapi inovasi itu adalah sesuatu yang bisa diterima oleh pasar, baik dalam production, baik dalam makanannya, penyajiannya, ya, misalnya penyajiannya harus di piring panas, penyajiannya misalnya es krimnya itu adalah es krim goreng, digoreng di depan orangnya, itu adalah satu experiencing. Misalnya dimasak di depan orangnya, ya, itu adalah experiencing, satu pengalaman. Itu adalah inovasi, ya, inovasi yang mereka dapatkan. Kemudian yang kedua kreatif, ya, setelah inovasi kreatif. Jadi harus menciptakan sesuatu yang baru, ya. Tidak hanya makanan itu saja, karena seringkali orang akhirnya menjadi bosan. Harus ada menciptakan sesuatu yang baru, yang menarik untuk mereka. Kemudian yang ketiga ini adalah different, beda. Restoran kita harus beda dari restoran yang lain. Kalau sama, ya tentu saja kita akan bersaing habis-habisan, ya. Dan kita terkadang kompetisi ini terkadang menang, terkadang kalah. Tetapi kalau kita berbeda dari yang lain, maka ini adalah sebagai daya tarik. Kemudian able, ya, bisa. Yang terakhir incredible, able. Jadi bisa dipasarkan, bisa dilakukan terobosan. Ya, kita percaya, kita harus yakin bahwa apa yang kita inovasi ini akan bisa diterima oleh pasar dengan pemikiran yang positif.
kira-kira seperti itu. Ketika bisnis kuliner kita sudah bisa diterima oleh masyarakat, Pak Bambang. Nah, dalam segi manajemen pengelolaannya seperti apa, Pak Bambang? Jangan nanti mungkin kita sukses tapi manajemennya sendiri ternyata nggak karuan. Rahasianya apa nih, Pak Bambang? Iya, kalau saya bicara tentang manajemen, sebenarnya ini saya bicara tentang sumber daya manusia. Ya, penting sekali di pengelolaan manajemen ini SDM-nya. Nah, dari SDM ini sebenarnya banyak restoran jatuh. Setelah saya banyak restoran-restoran yang kami konsultani, mereka punya konsep yang bagus, punya makanan yang bagus. Kenapa ya kok nggak laku? Saya sendiri pertama kali juga bertanya-tanya. Tapi setelah kita lihat jauh ke dalam, ternyata dia gagal di dalam manajemen. Jadi tidak ada passion dari mulai ownernya, mulai dari manajernya, dari mulai karyawannya, itu yang membuat restoran itu gagal. Nomor satu adalah passion menurut saya, ya, di dalam pengelolaan itu. Kira-kira kecintaan dari owner sampai sejauh mana, ya, apa mereka itu betul-betul menekuni dengan sungguh-sungguh, ya, atau kalau mereka mempunyai manajemen yang profesional, dia sebagai seorang bisnismen yang melepaskan kepada manajemen yang profesional, kira-kira punya kelebihan apa di manajemen ini. Dalam yang berikutnya, ya, human resource yang pertama, yang kedua adalah selalu ditanamkan mengenai revenue management. Jadi mereka terus didorong bagaimana menghasilkan revenue. Mereka didorong untuk menghasilkan profitabilitas yang baik. Nah, ini terus-menerus mereka didorong seperti itu. Nah, ini begitulah di manajemen itu. Di samping dari karyawan itu harus well trained, ya, well trained. Jadi artinya adalah mereka diberikan pelatihan secara terus-menerus, bahkan tidak ada hari tanpa training. Bagaimana dengan rumah makan? Bagaimana dengan depot? Ya, ini pun juga seperti itu. Karena kita bisa besar kalau kita belajar secara terus-menerus. Ya, kalau kita memasak, kalau mereka dilatih secara terus-menerus, itu juga mereka akan ahli, baik makanannya, rasanya, baik dalam penyajiannya akan lebih baik, kira-kira seperti itu.